Allah bisa memaafkan dosa-dosa kita, namun tidak dengan manusia. Iya. Jadi kita harus meminta Apa yang maaf ada terlebih dahulu. kaitannya dengan hakul adam, maka itu harus kita lunasi di bulan fitri ini agar menjadi kefitrahan yang sempurna di dalam diri kita. Orang yang berjabatan tangan, jika tangan ini bertemu, maka dosa keduanya itu rontok, luntur. Nah, ini alangkah mulianya kita. Kalau kita mampu berjabatan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan Wanita dan Islam. Bersama saya Alivia Diara, pada hari ini akan membahas topik seputar Idul Fitri dan silaturahmi. Setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa, Idul Fitri sebagai momen kemenangan bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Namun lebih dari sekedar perayaan, Idul Fitri juga menjadi waktu yang istimewa untuk mempererat hubungan dengan keluarga dan juga kerabat. Nah, untuk membahas lebih mengenai kedua hal tersebut, saya sudah bersama dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Hinda, sebagai dosen di Institut Agama Islam Al-Khazini, Sidoarjo, Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya Ibu. Iya. Dan juga pengurus RMI. Oke. Selamat datang Ibu Hinda, bagaimana kabarnya? Oke, bertemu kembali dengan saya Ibu Hinda pada bulan ini kita di penghujung Ramadan ya, untuk menyongsong Idul Fitri. Betul. Saya pengurus RMI PCNU Sidoarjo, ya, dan juga pengurus LDNU Lembaga Dakwah. Nahdlatul Ulama di PC Sidoarjo. Di samping saya juga sebagai dosen di ilmu Al-Quran di Universitas atau Institut Agama Islam Al-Khazini. Baik Ibu, sebelumnya saya sudah menyinggung tentang topik kita pada hari ini, yaitu Idul Fitri dan silaturahmi. Jadi pertanyaan yang pertama ini Bu, apa makna Idul Fitri sebenarnya bagi umat muslim di seluruh dunia? Begini ya, dimana kita kalau menyambutnya itu adalah dengan takbir, dengan tahmid, begitu ya. Jadi intinya Idul Fitri ini adalah sebuah momen di mana kita kembali fitri, kembali suci kepada dari kondisi di mana kita setelah ditempa selama 1 bulan penuh. Tapi hal ini jangan dianggap kita benar-benar sudah menang. Karena kalau mengatakan hari kemenangan, kita belum menang. Oh, belum menang ya? Belum menang. Kenapa itu kira-kira itu? Karena kan di dalam kehidupan kita itu masih banyak yang perlu diperjuangkan. Dalam artian terutama hawa nafsu kita. Selama 1 bulan penuh, kita sudah ditempa kesabaran kita, menjaga dari mulut kita, dari seluruh anggota tubuh kita, dan ditempa ngaji Al-Quran tadarus selama 1 bulan, tarawih selama 1 bulan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tempaan yang selama 1 bulan itu, benar-benar diri kita menjadi fitrah kembali, menjadi suci seperti lahir kembali. Nah, itu yang kenapa dikatakan Idul Fitri, karena ini adalah momen di mana kita kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir, kata Rasulullah. Dikarenakan selama 1 bulan penuh kita telah mencoba pendekatan kepada Allah, kemudian kita melakukan hal-hal positif di dalam selama 1 bulan. Itu kenapa dikatakan Idul Fitri. Berarti maknanya kita lahir kembali ya, lahir kembali fitrah setelah 1 bulan berpuasa, tarawih, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan harapan kita setelah kita kembali fitri ini tidak mengulang lagi apa yang sebelumnya kita lakukan, sehingga putihnya diri kita ini benar-benar tidak ternoda kembali untuk hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang buruk ya. Hal-hal yang buruk. Makanya dikatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kita mudah-mudahan diterima amal selama 1 bulan kita di bulan Ramadan itu, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Siamana puasa kita dan itu
semuanya sudah disebutkan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, fi aidin. Nah ini terus ada bacaan-bacaan seperti itu. Karena apa? Karena kita memohon kepada Allah selama 1 bulan diterima, dan fitrinya diri kita ini benar-benar selamanya akan bisa kita jaga dengan kefitrian itu. Oke, baik Ibu. Ya. Kemudian setelah makna dari Idul Fitri itu Mm-mm. sendiri, kenapa tadi itu sempat disinggung tentang Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Mm-mm. Jadi kenapa sebenarnya Idul Fitri itu disebut hari kemenangan? Kalau makanya dari awal tadi saya katakan, kalau dikatakan sebagai hari kemenangan, kemenangan yang mana? Oh, Ini sebenarnya adalah pertanyaan untuk diri kita. Mampukah kita memang benar-benar menjaga kefitrian itu? Makanya jangan dikatakan ini sebagai puncak dari kemenangan kita. Karena kita masih terus dan terus berjuang untuk kemenangan kita selanjutnya. Mungkin kalau mereka mengatakan kemenangan adalah menang dalam artian mampu menjalankan selama 1 bulan penuh berpuasa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Ramadan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kita menjalankan puasa selama 1 bulan seperti kewajiban yang diberikan kepada umat-umat sebelum kita terdahulu. Berarti intinya untuk hari kemenangan itu sendiri, kemenangan setelah menjalani berpuasa, ibadah selama 1 bulan itu sendiri ya. Tapi belum tentu kemenangan akhir, karena masih ada perjuangan-perjuangan kita untuk mempertahankan kefitrahan kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik Ibu. Kemudian hubungan antara Idul Fitri dan proses pensucian diri itu sendiri apa itu? Kalau dikatakan fitrah di dalam diri kita, Idul Fitri di mana hari kita dalam kondisi kembali putih, apakah mampu dalam 1 bulan kemarin itu kita mensucikan diri kita? Dari kadang-kadang kita masih hibah, masih ngerasan ya dalam bahasa Jawa. Kita masih ada rasa amarah, kemudian kita masih ada hasud, kemudian kita masih ada riya dalam menjalankan ibadah. Ini termasuk apakah kita mampu untuk menjalankan kemenangan yang disebutkan tadi itu. Makanya fitri kita itu benar-benar sudah fitri apa tidak, masih butuh perjuangan yang panjang. Nah, tapi secara lahir kita sudah menang karena selama 1 bulan kita mampu menjalankan puasa dan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu. Kemudian lanjut ke silaturahminya, Ibu. Mengapa silaturahmi sendiri itu menjadi bagian yang penting dari perayaan Idul Fitri itu sendiri? Kita mengacu kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang silaturahim. Di antaranya adalah la yadkhulul jannah qati'un. Itu yang didhawuhkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Nah, berpegang dari hadis ini, maka kita mencoba pada saat kita kefitrian diri kita di bulan fitri ini, kita tambah dengan bagaimana kita meminta maaf ke sana kemari, membersihkan lagi diri kita. Karena adanya dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah adalah yang berhubungan dengan hakul adam. Kalau hakullah, itu kita dengan taubatan nasuha, meminta kepada Allah ampunan, beristighfar, mengatakan bersumpah untuk tidak mengulangi lagi kepada Allah. Allah akan mengampuni hal tersebut. Ya, innallaha ghafurur rahim. Allah sangat mengampuni dan maha kasih kepada kita untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau itu ada hubungannya dengan hakul adam, katakanlah mungkin kita pernah bersikap yang kurang nyaman kepada tetangga, hati tetangga atau teman, sengaja ataupun tidak disengaja, kita mungkin pernah ada ketidaknyamanan, konflik ada ya, komunikasi yang kurang bagus. Nah, sehingga dengan bersilaturahim ini kita lebih menyempurnakan kefitrahan diri kita ini, kesucian diri kita menuju yang diridhoi oleh Allah dengan
hablum minallah, hablum minan nas. Tidak hanya kita meminta ampun kepada Allah, tetapi kita juga meminta maaf kepada sesama kita. Sesama Oleh sebab itu muslim. kita kan unjung-unjung. Oh Ya, iya, kita betul. pergi ke sana kemari, minta maaf ke sini, ke sana kemari. Harapannya untuk dimaafkan dan Harapannya menjadi adalah fitrah agar kembali. kefitrahan kita ini menjadi sempurna, dikarenakan hakul adam ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah selama kita tidak meminta maaf kepada yang bersangkutan. Oke, baik Bu. Berarti untuk silaturahmi sendiri di bulan mohon maaf di Idul Fitri itu Iya. untuk menyempurnakan kefitrahan kita ya Ibu. Iya. Karena Allah bisa memaafkan dosa-dosa kita Mm-mm. namun tidak dengan manusia. Iya. Jadi kita harus meminta Apa yang maaf ada terlebih dahulu. kaitannya dengan hakul adam, maka itu harus kita lunasi di bulan Fitri ini agar menjadi kefitrahan yang sempurna di dalam diri kita. Baik Ibu. Iya. Kemudian selanjutnya, apa saja manfaat silaturahmi dalam kehidupan sosial dan spiritual Nah. di luar Idul Fitri itu sendiri? Oke. Karena mengacu dari kita adalah manusia sosial. Kita tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain. Betul. Karena sifat kita adalah manusia yang bersosialisasi. Katakanlah orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Betul. Nah, dengan silaturahim ini kita menjalin kebersamaan, kita menjalin keberagaman. Kita hidup tidak hanya Untuk diri sendiri. Iya, tidak untuk diri kita sendiri saja. Dan kita berwarna di masyarakat. Kita berwarna, bahkan kita menghargai terhadap agama lain. Ya, mereka juga menghargai kita. Pada saat puasa mereka juga menghormati terhadap kita. Iya, betul. Maka kita juga harus menghargai kepada mereka. Karena mereka sudah menghormati terhadap kita. Itu diantaranya kita juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Secara spiritual ini akan menambah keyakinan kita bahwa Allah itu menciptakan keberagaman ini adalah sebuah karunia. Baik. Ya, keberagaman ini adalah sebuah karunia. Di mana karena adanya keberagaman ini, maka seperti pelangi. Pelangi itu indah dikarenakan berwarna-warna. Betul. Nah, begitu. Sehingga kita untuk spiritual kita melihat saudara kita yang ada di sana, kita silaturahim saudara kita yang ada di sana. Ini juga akan menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita bisa melihat kondisi sekitar di daerah kita atau bersilaturahim ke sana kemari. Berarti untuk hubungan silaturahmi dengan kehidupan sosial itu sendiri karena kita sendiri memang makhluk sosial ya Ibu. Tidak bisa hidup sendiri dan harus bersama-sama terutama orang kita lain. harus canangkan ke dalam diri kita. Kita ini memakai baju. Betul. Apakah kita ini pernah berterima kasih kepada siapa yang memintal benang? Oh iya. Apakah kita pernah berterima kasih kepada orang-orang yang bekerja di pabrik tekstil? Kita membutuhkan mereka. Betul. Dari hal remeh, dari baju yang kita pakai, kita butuh dengan banyak orang. Kita butuh dengan banyak orang. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kamu mempunyai rasa kasih kepada penduduk bumi, maka tidak hanya penduduk bumi yang mengasihi kamu, tetapi penduduk langit pun akan mengasihi dirimu. Nah, kan begitu. Oleh sebab itu, silaturahim ini adalah menyambung rasa kasih. Baik. Sila itu kan menyambung di dalam bahasa Indonesianya. Betul. Rahim adalah rasa kasih. Sehingga kita adalah saling mengasihi antar sesama. Antar sesama muslim, antar sesama manusia, antar umat beragama. Nah, semuanya kita sambung dengan acara silaturahim tersebut. Baik Ibu. Kemudian silaturahmi dan Idul Fitri identik dengan minta maaf. Biasanya kalau silaturahmi kita biasanya minta maaf kepada sungkeman. Ya. Itu bagaimana cara meminta maaf yang baik kepada orang lain gitu. Kita sekarang juga banyak media ya. Jadi mungkin kalau kita itu bisa tetanggaan atau bisa kita jangkau dengan face to face, bertemu langsung. Gitu mungkin kita bisa ya bersilaturahim dengan langsung meminta maaf dengan cara berjabatan tangan dan sebagainya. Karena orang yang berjabatan tangan, jika tangan ini bertemu,
maka dosa keduanya itu rontok, luntur. Nah, ini alangkah mulianya kita. Kalau kita mampu berjabatan tangan, apalagi pada masa-masa sebelumnya mungkin kita pernah tengkar dengan dia, teman di tempat kuliahnya, mbaknya mungkin. Kalau saya misalnya di tempat kerja atau namanya juga bersosial ya, kita pasti ada sesuatu yang mengganjal, miscommunication dan sebagainya. Nah, alangkah pada saat momen Idul Fitri ini, di mana momen silaturahim ini kita benar-benar memanfaatkan untuk berjabatan tangan dengan mereka. Tentunya kalau ditanya bagaimana tata cara meminta maaf yang sesungguhnya, ya kita orang Timur, kita melihat juga bagaimana tata cara kita kepada yang lebih tua, kemudian dengan level sama-sama muda, atau kepada anak yang lebih kecil. Nah, ini kan kita sudah tahu sendiri bagaimana cara menyikapinya. Mungkin kepada yang lebih tua kita mencium tangan, kepada yang lebih muda kita mungkin dengan candaan, karena ini adalah momen bahagia. Kepada yang lebih kecil mungkin kita punya kelebihan rezeki, kita ada angpau untuk mereka, meskipun 2.000 atau 5.000 itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah ikatan kasih ini yang kita sampaikan kepada mereka. Niatnya adalah ingin menjalin kasih kepada sesama ini, sehingga menjadi momen yang luar biasa di Idul Fitri. Oke, baik Ibu. Tapi ada satu pertanyaan yang sebenarnya mengganjal. Untuk kita yang sudah meminta maaf kepada orang lain yang berkonflik dengan kita meminta maafnya dengan ikhlas, tapi orang lain tidak tahu. Kita tidak tahu orang lain itu memaafkan kita atau tidak. Kira-kira di mata Allah itu bagaimana ya Ibu untuk hal tersebut? Maksudnya kita sudah meminta maaf tapi apa tidak dimaafkan, begitu? Iya, kita tidak tahu apakah dimaafkan atau tidak gitu. Saat kita sudah menyampaikan niatan, ya, saat kita sudah menyampaikan niatan, ini adalah sudah merupakan hal yang luar biasa. Karena pada saat kita mau menyampaikan minta maaf, ini kan kita antara perjuangan ya. Karena banyak sekali orang yang gengsi untuk mengungkapkan itu. Tidak mau meminta maaf. Tidak mau meminta maaf. Padahal dia salah ya. Padahal kita salah. Nah, momen di mana kita sudah punya niat untuk meminta maaf, nah ini sudah luar biasa. Nah, apalagi disambut oleh orang yang kita mintai maaf itu, dia menyambut dengan bagus. Tetapi misal kita itu tidak ada sambutan dari mereka, nah itu kesalahan sudah bukan di kita. Kita sudah lepas dari kesalahan yang kita miliki, karena kita sudah berusaha untuk bertemu, untuk meminta maaf, mengakui kesalahan kita dan sebagainya. Nah, ini sudah kita lakukan. Mau dia memaafkan atau tidak itu urusannya dia. Ya. Baik, sudah lepas tangan. Sudah lepas kita, karena kita sudah datang kepada dia, mengatakan kesalahan kita ini, kita meminta maaf, itu sudah luar biasa bagi kita. Sudah merupakan niat yang luar biasa, karena tidak semua orang mau untuk berminta maaf ya Ibu. Baik, untuk selanjutnya bagaimana peran Idul Fitri dalam mempererat persaudaraan dan kebersamaan? Peran Idul Fitri untuk mempererat persaudaraan itu adalah dengan agenda-agenda kita seperti halal bihalal. Nah, ya. Bagaimana sejarah daripada halal bihalal itu sendiri, ya. Kan momen halal bihalal ini adalah momen di mana kita meminta kepada sesama saling berjabat tangan di satu momen dalam lingkup yang besar, sehingga tanpa kita keliling kemana-mana kita sudah bertemu di sana. Oh iya, nah, betul. Mungkin momen seperti ini yang harus kita agendakan, sehingga dalam satu gayung sudah terlampaui beberapa pulau, begitu langsung ya Ibu, karena ada Idul Fitri langsung kumpul, langsung minta maaf. Atau biasanya kalau keluarga-keluarga itu kan ada silaturahim bani ini. Oh iya, nah, betul. Itu ya, halal bihalal bani ini kan gitu. Ini momen di mana kita memang suatu cara agar kita satu kali berangkat, tetapi kita sudah maksimal gitu ya, bisa ketemu dengan berbagai kalangan dan kita bisa bertemu untuk meminta maaf di sana, sehingga kita tidak memerlukan banyak waktu dan juga banyak biaya untuk menggapai silaturahim ini. Nah, ini momen yang luar biasa saya kira.
Momennya cara langsung bisa membuat iya, kita meminta maaf kepada meminta semua maaf kepada orang. semuanya. Makanya di dalam hadis Rasulullah itu diungkapkan, jika kamu bersilaturahim pada saat Idul Fitri, maka berjalanlah memutar. Itu ada hadis yang mengatakan seperti itu. Kalau jenengan punya rumah, mungkin ada gang 1, gang 2 gitu ya. Betul. Jadi berangkatnya untuk silaturahmi itu lewat di gang 1 di belakang, nanti pulangnya lewat di gang 2. Ini juga termasuk sebuah kesunahan. Oh, sudah ada hadisnya Ada ya dari hadisnya. Rasul. Karena ini adalah menunjukkan betapa kita itu menghargai orang untuk datang ke rumah-rumah mereka, meminta maaf, bertemu kepada mereka, berjabat tangan dengan mereka. Nah, ini ada hadis yang menyebutkan hal tersebut. Sampai dianjurkan untuk keluar seluruh umat Islam, baik itu yang anak-anak, yang tua, yang muda, saling anak kecil, orang dewasa dan sebagainya. Memang itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada hadisnya sendiri ya Ibu? Iya, ada hadis yang sudah disebutkan oleh Rasulullah seperti itu. Sehingga ini menjadi kuat bagi kita. Memang anjuran ini tidak hanya momen sekedar untuk momen yang menjadi label saja, tetapi memang ini adalah kesunahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran sendiri dari Rasulullah. Iya, betul. Begitu. Baik, Tribuners, dari podcast kita pada hari ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dari Idul Fitri itu sendiri, bukan hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai momen untuk memperbaiki diri dan mempererat hubungan dengan sesama manusia. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Ramadan Wanita dan Islam. Saya Alivia Diara Sruti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.